teman-teman. Oke, ready ya? Ya. Berapa sih? Kang Damar sebelumnya turut berjalan sama Iskandar, mungkin boleh diceritakan Sampai sih, aduh. seperti apa sih sampai akhirnya Kang Edi sendiri Sebelumnya buat teman-teman media terima kasih yang udah datang ke sini buat mendoakan, buat melayat, mengantarkan pulangan Bapak Febri dari rumah sakit sampai sekarang di rumah duka dan sampai besok yang akan dimakamkan pagi hari di PTU. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya karena berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia ya, sama kayak jantung. Tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu di situ udah mulai keajaiban gitu. Apakah ada harapan? Dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke rumah sakit pusat otak nasional dengan kondisi tidak sadar. Tuh maju aja kamera lo. Maju aja kamera lo. Semoga cepat dipulihkan, hanya itu pikirannya. Jadi kalau bilang kronologis, udah mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan, namun tidak langsung ke rumah sakit karena Bapak kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. Orangnya semangat untuk hidup, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Nggak pernah mengeluhkan ke semua orang. Jadi ayo ke rumah sakit, nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar, jadi nggak membebankan siapapun, langsung berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari, sampai emang apanya ya, kejadian fatalnya tadi subuh ketika, kalau kata Bunda bilang, ditemukan di bawah kasur gitu. Berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah dari kasur, ya kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Setinggi berapa sih? Dan kondisinya udah muntah, udah muntah. Langsung, makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi ke rumah sakit Pusat otak nasional. itu. Nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh alat oksigen karena kondisinya kritis, tidak memungkinkan buat dioperasi. Dipancing, diberi obat buat kesadarannya naik, ya bisa Udah maksimal. udah maksimal. Rumah sakit itu sudah memberikan segalanya yang terbaik buat obat, alat bantu oksigen. Akhirnya nunggu kabar, masih ada harapan karena ini tensinya tinggi banget sampai 200 sekian. Belum turun, kalau kondisinya udah turun kan udah agak membaik, baru bisa ada tindakan lain. Nah ini masih terus bertahan sampai akhirnya ketika tensi turun, nah itu mulai ada kondisinya malah memburuk. Ketika turun malah semakin turun, dengan berjuang sambil menunggu keluarga, kerabat-kerabat terdekatnya datang ke rumah sakit, turut mendoakan, menyemangati, dan kondisinya pre-koma katanya, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa jam, beberapa menit,
sampai di suatu saat di ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga sama kerabat, terus menyemangati ya akhirnya di pukul 2.14 dinyatakan detak jantung berhenti dan nafas. Kalau kata dokter mungkin secara medis apa? Memang betul ada penyumbatan pembuluh darah di belakang batang otak. Batang otak. Dan itu katanya berat untuk ukurannya dilakukan batang otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu pusat kontrol kehidupan. Itu tidak bisa dilakukan Bernafas. tindakan operasi karena kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Sebetulnya tadi itu udah ada harapan sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu mau masuk ke ruang perawatan. Nah, kalau sudah masuk di ruang perawatan, persentase untuk lebih sehat lagi itu tinggi. Tapi ternyata semakin kesini semakin menurun. Jadi kita mau melakukan tindakan terbaik. Kalau misalnya harus sampai operasi, kita mungkin operasi. Tapi itu melihat kondisi terakhir tubuh Kang Epi, ternyata tidak memungkinkan dan semakin kesini semakin menurun. Kita semua keluarga sudah mulai kumpul semua 14.24. Kang Epi berpulang meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tidak memberatkan almarhum. Jika ada kehilapan, kesalahan kata, kesalahan sikap yang mungkin itu tidak berasa untuk kita, untuk almarhum, mohon dimaafkan semuanya. Kita tidak pernah tahu kok secepat ini. Saya pun sebagai adiknya Kang Epi secara komunikasi jarang, karena ya umum lah kita sebagai manusia ketemu itu kalau ada hal-hal yang luar biasa atau acara-acara besar apa. Setelah itu mungkin sama teman-teman juga seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, terutama ya dari Kang Epi, keluarga semuanya. Mohon dimaafkan, Pak. Ya. Kang, izinkan maaf tadi kan kata dokter penyumbatan di otak ya, kalau nggak salah ya, di kepala gitu. Batang otak. Nah, itu penyakit itu memang sudah dari dulu kan, atau memang baru diketahui hari ini atau seperti apa sih? Oh, kalau dari dulu permasalahan papap itu emang di bagian kepala ya. Waktu itu kan pernah ada kabar juga tumor otak, dan itu udah sembuh. Udah dengan pengobatan karena emang kondisinya nggak sekritis kemarin. Ada benjolan dan emang udah disuruh pulang, dan terserah mau berobatnya gimana, milih alternatif itu udah sembuh. Tapi ya masalah-masalah lain ya Memicu lah. nggak ketahuan. Ya mungkin baru rasanya akhir-akhir belakangan ini ketika kelingan. Nah, dokter ngelihat di situ, harusnya pas mulai kelingan gitu periksa, tapi bukan dikira ya, ngerasa yang tadi yang dibilang, yang ngerasa udah sehat, ngerasa oh itu pusing biasa. Nah, sedangkan di situ ada tanda penyumbatan. Mungkin pada saat itu kalau periksa dan tahunya ada penyumbatan, itu bisa dioperasi, bisa ada tindakan karena masih sehat. Dan sekarang kalau ini udah benar-benar tertutup, Berat lah penyumbatan, dilakukan tindakan. jadi kondisi yang kritis tadi udah nggak memungkinkan lagi. Mungkin Kang Epi sendiri ngasih wasiat apa sih mungkin ke anak-anak gitu. Kalau nggak salah kan sempat kumpul dulu ya Sempat sadar nggak malam sih, ya Epi? sama anak-anak. Oh, malam ya jam 1 itu. Anaknya bukan anak-anak saya maksudnya, gitu kan, anak-anak warung ya. Saya nggak tahu kalau itu, karena kemarin saya kebetulan kondisinya lagi di Jogja, ada acara, baru datang pagi tadi jam 6 dapat kabar itu, belum sempat pulang, masih dari jalan langsung ke Cawang tuh, sempat pulang ke rumah. Jadi sekaget itu. Nah, kalau dengar kalau tadi dengar masalah ngumpulin anak-anak itu, emang karena kan beberapa hari kebelakangan ini kan sempet pingsan. Akhirnya kan ya udah jangan beraktivitas yang berat-berat. Akhirnya istirahat di rumah. Nah, katanya nggak tahu kenapa di malam itu pengen banget ke warung, terus tiba-tiba ngumpulin anak-anak warung
ceramah di situ. Maksudnya lebih niatnya kan pengen evaluasi. Yuk, warung udah berjalan 3 bulan, kita ke depannya bagaimana gitulah, lebih ke arah situ. Nggak biasanya katanya kayak gini. Nah pada saat itu emang pulang agak malam, nyampe rumah sekitar tengah malam jam 1 itu baru tidur, dan paginya itu terjadi. Kalau apa yang diomongin nggak tahu, soalnya saya nggak di tempat. Kang mungkin maaf, Papa pernah ngomong soal wasiat mau dimakamin di Garut, bener nggak sih? Iya. Mungkin Pernah, dan itu beliau sendiri yang minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga. Tah di dieu pi kuburan keur ibu teh. Epi di dieu di sabelahna, itu kata-kata ibu. Bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Jadi intinya ibu sudah mematok ini makam ibu di sini, nanti Epi di sini. Nah, di sebelahnya itu kakek, ya. Tapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin nggak mau jauh Kang Epi dimakamkan. Tadi meminta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epi dimakamkan di Jakarta. Pilihannya di Kampung Kandang atau di Jeruk Purut. Tadi Bang Boy ini adik angkatan di IKJ, sekaligus juga sahabat teman, sudah mendapatkan tempat untuk peristirahatan Kang Epi yang terakhir di Jeruk Purut. Kronologisnya mungkin Bang Boy untuk teknis juga seperti apa kira-kira untuk besok? Ya aku tadi datang ke rumah sakit, terus Kang Epi nggak ada. Terus Karin juga sempat ngomong, katanya pengen dikuburin dekat bangnya ibu. Gurunya juga, abangnya juga pasti tadi, tapi itu mau hubungin, tapi kamu lagi penuh. Nah terus aku nyaranin gimana kalau misalnya di dekat Mas Ena. Mas Ena kan salah satu gurunya juga, deket banget sama almarhum Kang Epi. Nah itu coba telepon orang kampung Kandang, banyak udah ketemu. Ya, subhanallah, dia nyaranin seperti apa yang saya saranin gitu. Nah kebetulan saya kenal sama orang yang di situ karena ada keluarga saya juga, bapak saya di situ, om saya di situ, dia saya kenal sama yang urusnya, namanya Bang Roy. Saya telepon tadi, udah langsung disiapin. Jadi alhamdulillah, mungkin takdirnya Allah, dia dikuburin dekat gurunya Mas Yana Alboyo. Gitu. Jadi besok tuh sebelum Juhur lah. Sebelum Juhur, alhamdulillah tempatnya udah siap, tinggal insya Allah masuk kita udah terus di Jeruk Purut yang di bawah tapi ya, dekat pagi sore tuh. Di situ. Ya kalau masalah pemakaman itu selebihnya keluarga. Kita juga sebetulnya untuk pemakaman menyesuaikan ya, karena ada mertua Kang Epi juga dalam perjalanan dari Ranau ke sini. Mudah-mudahan selisih waktunya tidak terlalu panjang dan kita memakamkannya selisihnya juga tidak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk malam ini kita berencana untuk tahlilan, tahlilan untuk internal saja keluarga terdekat. Kemudian selanjutnya berturut-turut selama 3 hari saja ya. Kalau misalnya keluarga mau 7 hari, paling selebihnya keluarga aja. Kita pakai yang 3 hari. Insya Allah. ini kan almarhum juga kan dikenal baik oleh teman-teman